Halo, hai, selamat pagi semuanya teman-teman sahabat Our Tiny Hope. Berjumpa lagi dengan saya, Kartika Anggraini. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan hormonal. Ya, di minggu pagi yang cerah ini, teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya, teman-teman, gangguan hormonal itu seringkali kita terlambat gitu ya menyadarinya. Sebenarnya apa aja sih tanda-tandanya gangguan hormonal gitu ya. Terus jenisnya apa aja. Kita akan bahas di sesi live kali ini. Tentu aja seperti biasa saya nggak sendiri dong. Pastinya ada dokter spesialis yang akan langsung memberikan informasi yang valid gitu ya buat teman-teman. Jadi bukan informasinya bukan dari saya, tentu aja dari dokter yang memang terpercaya gitu ya teman-teman. Hari ini kita punya Dokter Doni. Saya akan langsung mengundang beliau untuk join di sesi live kali ini. Oke, kita invite dulu ya Dokter Doninya. Halo, pagi-pagi semuanya. Gimana nih kabarnya sambil nunggu Dokter Doni? Dokter Doni udah join nih ya. Kita live dulu ke beliau. Kita invite lagi. Oke. Hai, pagi Dokter Doni. Apa kabar dok? Selamat pagi. Aduh, sorry. Jelas gak sih? Jelas dok, jelas. Oh, jelas ya. Bentar ya. Kita pakai filter dulu biar ganteng. Iya, saya juga pakai filter nih dok. Karena biasanya gitu. Dok, weekend vibe gitu ya dok ya. Pagi-pagi belum ya. Ini nih, belum harus pakai filter. Iya, betul. Tapi kan filternya kayak kehebohan ya biasa ini. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Ini udah mulai pada bergabung. Ini avatarnya Dokter Doni bikin sendiri ya dok bajunya? Apa gimana nih dok? Enggak, pasien yang ngasih. Oh bagus, ya ampun, lucu. Dedicated sekali ya. Iya, alhamdulillah. Akhirnya pasien senang sama saya, benar nggak? Iya, benar banget. Dokter apa kabar nih dok? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Kebetulan tadi pagi saya jam 6:30 ya. Habis ada operasi ada 2 gitu ya. Jadi saya baru pulang ini langsung set ya. Ya ampun, terima kasih sekali Dokter Doni sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Kita belajar bersama di Our Tiny Hope ya dok. Sebenarnya sih bukan berbagi ilmu sih, lebih ke arah sharing aja. Iya, mungkin ada bagi teman-teman mungkin bunda moms di sini semua ada yang pengalaman. Atau sebenarnya kan kalau kita bicara tentang gangguan hormonal kan tidak hanya terjadi pada ibu-ibu yang sudah menikah gitu ya. Sampai pada saat wanita remaja juga banyak yang mengalami gangguan juga sama. Gitu. Kayak jadi itu penting banget tuh. Betul, karena berpengaruh juga nih ya dok ke kulit nih, ada jerawit kadang bisa juga itu dari gangguan hormonal kan ya dok ya. Betul sekali. Nah, Dokter Doni, saya tahu banget nih Dokter Doni pasti sibuk banget abis double date ya dok ya, 11-11 gitu ya. Iya lagi 12-12. Iya, betul sekali. Ramai ya dok kemarin ya 11-11. Saya berapa ya? 6 ya. 6. Wah. Itu sempat tuh dok dalam sehari dok? Ya disempet-sempetin lah, harus sempet. Baru selesai ruang operasi 1, pindah lagi ke ruang operasi berikutnya. Set. Gitu. Mobilitasnya sangat tinggi ya dok ya. Mobilitas harus tinggi. Betul. Nah teman-teman yang belum kenal Dokter Doni, ini waktunya kenalan nih sama Dokter Doni ya. Beliau kayaknya udah sering deh. Iya, makanya nih kalau yang udah sering nonton live-nya Our Tiny Hope ya, ini Dokter Doni sering banget nih berbagi informasi gitu ya ke teman-teman Our Tiny Hope, dan juga buat teman-teman yang mau konsultasi ke Dokter Doni bisa langsung aja ke rumah sakit di mana Dokter Doni praktek di mana dok? Iya, Hermina Bitung. Iya, silakan. Ayo silakan datang saja. Jadwalnya kapan aja nih dok? Aduh, pokoknya kalau jadwal cek di website Hermina aja deh. Siap. Gitu. Nanti boleh ketik nama saya, set langsung keluar.
Betul. Nanti dicek ya teman-teman jadwalnya Dokter Doni kapan nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi dengan Dokter Doni gitu ya, silahkan langsung visit websitenya Hermina gitu ya, cari jadwalnya Dokter Doni gitu ya. Langsung deh buat janji gitu. Nah, Boleh banget. Sampai ketemu nih Dokter Doni, teman-teman mau tanya A sampai Z semuanya itu bisa Dokter Doni jawab. A sampai Z kembali ke A ya. Iya, A sampai Z kembali ke A lagi. Betul. Oke, Dok. Kita mungkin hari ini kan kita akan membahas mengenai hormonal ya, Dok, seperti yang tadi Dokter. Ini temanya agak sulit nih temanya nih. Iya, kita menyelam lebih jauh nih, Dok. Ya, kan dari kemarin kita membahas tentang kuretase gitu ya, Dok. Nah, sekarang kita membahas mengenai hormonal sendiri gitu ya, yang kemarin juga udah banyak ditanyain nih sama teman-teman tentang hormonal. Seperti yang tadi Dokter Doni sempat singgung juga nih, hormonal tuh nggak cuma berpengaruh ke ibu kehamilan gitu ya, tapi juga berpengaruh ke berbagai macam seperti kulit gitu ya, Dok ya. Nah, betul sekali. Sebelum kita lebih jauh nih, Dok, sebelum mempelajari gangguan hormon, boleh nggak, Dok, di-sharing dulu, Dok, mengenai sistem hormonal pada wanita gitu ya, Dok. Yang normal itu gambarannya secara umum seperti apa sih, Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang hormonal wanita nih, itu kompleks banget ya. Jadi kompleks Tuhan menciptakan banget. Tuhan menciptakan sedemikian rupa itu di mana hormon wanita itu sebenarnya berfungsi tidak hanya sebagai untuk menstruasi begitu ya, tapi banyak sekali yang lain. Misalnya satu, kalau kamu pernah dengar tentang hormonal, kemudian tiba-tiba pada saat dia tua gitu ya, pada saat dia wanita itu menopause, kemudian secara perlahan muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh, osteoporosis misalnya, kemudian kulitnya menjadi keriput gitu ya. Terus kemudian emosi menjadi tidak stabil gitu. Jadi itu hormonal itu tidak hanya dipengaruhi oleh menstruasi saja, tapi sampai tulang-tulang juga dipengaruhi, penyerapan usus dipengaruhi, kulit dipengaruhi, apalagi kulit ya, mungkin kulit orang-orang udah pada tahu gitu ya, jerawatan lah, terus kemudian jadi keriput dan segala macam. Terus kemudian payudara menjadi tidak kencang begitu. Kemudian cairan vagina menjadi sedikit. Nah, itu semuanya mempengaruhi akibat dari hormonal tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kestabilan hormonal tersebut. Nah, kalau teman-teman tahu nih ada namanya estrogen dan progesteron gitu ya. Itu kan yang paling sederhana gitu ya. Tapi sebenarnya selain itu masih banyak, ada FSH atau follicle stimulating hormone. Ada yang kita sebut dengan LH, luteinizing hormone. Nah, itu semua itu merupakan satu berkesinambungan begitu. Jadi misalnya FSH, follicle stimulating hormone. Jadi dia membentuk suatu follicle. Nah, follicle itu adalah sel telur sebenarnya kalau diketahui. Nah, orang-orang dengan yang kekurangan FSH, otomatis follicle-nya nggak terbentuk. Gitu. Walaupun dia menstruasi. Sama seperti misalnya kalau kita, mungkin Mbak Tika kan belum nikah ya, belum married ya. Jadi belum tahu. Mungkin kalau pernah dengar tuh, misalnya ada kita memberikan pil KB begitu ya. Pil KB kok haid seperti biasa. Kita invite lagi ya teman-teman. Oke, sembari nunggu Dokter Doni, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya terkait hormonal, bisa langsung tanya nih di kolom. Muncul lagi nih Dokter Doninya. Ya, silakan, Dok. Entah sinyal siapa yang jelasnya jadi bingung nih jadi. Oke, intinya adalah jadi hormonal itu adalah suatu kesatuan gitu. Jadi kita tidak bisa melihat dalam satu sisi saja, melihat dalam satu sisi saja, tapi kita melihat juga dari keseluruhan. Jadi FSH-nya kita lihat, LH-nya kita lihat, kemudian nanti kita lihat mungkin ada hormon laki-laki juga atau testosteron. Jadi jangan salah loh, pada wanita itu ada juga namanya hormon testosteron. Di mana si hormon testosteron itu sedikit jumlahnya. Begitu dia banyak, mungkin Mbak Tika pernah dengar ada teman-teman yang dengan PCOS gitu ya. PCOS itu jadi kecil, terus muncul tuh bulu-bulu halus, kemudian seperti muncul kumis, muncul bulu halus di paha gitu ya. Itu pengaruh dari testosteron sebenarnya. Nah, pada orang-orang yang PCOS itu testosteronnya akan meningkat lagi.
Nah, pada saat dia menikah itulah makanya hormon yang lainnya, hormon ceweknya ditekan. Itulah yang kadang-kadang orang yang sulit, pada orang-orang PCOS itu sulit untuk mempunyai anak, itu di situnya tuh. Karena pada saat dia menikah, dia akan sulit punya anak karena ya. Oh, sorry. Sebentar. Ya, udah jelas. Nah, jadi hormon si PCOS itulah, hormon laki-laki itulah yang meningkat. Dia meningkat sekali, akibatnya dia membuat terjadinya penurunan dari si hormon perempuannya. Akibatnya apa? Si hormon perempuan yang muncul, dia itu tidak, kan FSH tadi ya, follicle stimulating hormone. Dia membentuk suatu follicle. Nah, yang memperbesar itu adalah estrogen dan progesteron sebenarnya. Nah, estrogen dan progesteron inilah yang tidak muncul pada saat dia lagi PCOS. Akibatnya apa? Sel telurnya kecil-kecil, tapi nggak matang-matang gitu. Nggak masak-masak. Oh, kayak waktu itu dibahas ya dok ya, sel telurnya kecil-kecil, jadi bener, kurang kayak kelereng gitu. Kecil-kecil kayak rantai gitu. Nah, akibatnya apa? Karena nggak ada si hormon laki-lakinya lebih tinggi, automatically dia tidak bisa membentuk sempurna si hormon cewek. Jadi telurnya nggak matang-matang. Itulah yang membuat jadi gejalanya salah satunya tidak haid. Kemudian yang kedua, dia juga telurnya tidak matang-matang. Jadi dia kecil banget. Ataupun dia haid cuma flek aja. Gitu. Itu yang sangat mempengaruhi. Oleh karena itu sebenarnya begini, saya mau kasih tahu teman-teman semua, mams semua atau remaja-remaja semua, siklus haid wanita itu berada di range 21 sampai 35 hari. Dok, saya haid di tanggal 1. Kemudian 1 sampai tanggal 5 misalnya. Kemudian saya haid lagi di tanggal 29. Kalau menurut Mbak Tika itu normal nggak? Masih normal sih, ya dok ya. Harusnya kan dihitung dari tanggal 1 di hari pertama haidnya kan ya dok? Nah, pintar sekali. Saya mau kirimkan piring cantik nanti buat Mbak Tika ya. Karena piring cantik juga boleh dok. Benar, karena dihitung selalu dari haid pertama. Yang suka orang salah Mbak Tika, dia hitung dari tanggal 5. Loh, betul. Dok, saya tanggal 5 ke tanggal 28. Gitu. Betul. Itu yang salah. Yang benar adalah tetap itu dari tanggal 1 ke tanggal 28. Jadi dok, saya haid sebulan 2 kali. Normal nggak? Normal, tidak ada masalah kamu haid sebulan 2 kali. Karena secara siklus dia 27 hari. Tanggal 1 ke tanggal 28. Atau tanggal 1 ke 29 berarti 28 hari. Nah, kalau jadi dari haid pertamanya ya dok? Yes, pertama ke pertama, bukan terakhir ke pertama. Nah, saya dulu soalnya sempat ngitung dari terakhir ke pertama, terus waktu sesi dokter Doni waktu itu dikasih tahu tuh ya kan, ternyata siklus haid itu dihitungnya ya, gitu ya. Iya. Siklusnya tuh dari haid pertama ketemu ke haid pertama gitu. Iya, betul sekali. Jadi artinya ilmunya nangkep gitu ya? Nangkep dong dok. Nah, yang kedua nih dok. Jadi intinya adalah, nah benar, yang tadi dulu ya kita bahas dulu ya. Jadi kalau kamu hitung-hitung, apakah bisa kita haid sebulan 2 kali? Bisa banget. Kenapa? Karena normalnya di 21 sampai 35. Nih, sedangkan 1 bulan itu adalah 30 hari. Artinya ada yang lebih dong. Betul. Gitu. Karena ada yang lebih itulah, jadi bisa banget. Dia 21 sampai 35 itu bisa banget dia untuk melahirkan haid sebelum tanggal itu habis di bulan itu. Kecuali semuanya di bulan Februari nih. Kalau Februari kan cuma 28 tuh, satu doang yang 29. Betul. 4 tahun sekali. Nah, itu kalau 28 terus dia setiap bulan ya udah, kamu salah kalau misalnya dia haidnya tiba-tiba dia sebulan 2 kali gitu. Nah, paling gampang nih Mam, saya selalu kasih tahu Mbak Tika sama teman-teman sebelumnya, pakailah aplikasi. Jadi kita nggak usah pusing, nggak usah bingung. Saya gitu. Pakai Flow itu dok. Aduh sebut nama nih jadi ya. Iya. Iya, oke. Saya setuju banget untuk aplikasi yang itu tadi, yang FF itu, karena menurut saya itu cukup akurat, sangat akurat, dan cara menggunakannya sangat mudah. Ya, betul. Sangat mudah. Men-trackingnya sangat mudah dan dia ada resume-nya. Itu yang paling enak. Yang paling enak adalah resume-nya. Jadi misalnya di bulan Januari adalah 28 hari siklusnya. Di bulan Februari dia ada 30 hari. Di bulan Maret dia ada 15 hari. Jadi kita enak untuk menghitungnya. Gitu. Nah, dari situlah kita men-tracking.
Karena kalau untuk men-tracking gangguan hormonal itu kita minimal 3 bulan loh. 3 Kita bulan nggak boleh ya. cuma lihat, kita nggak boleh lihat cuma sebulan. Ya, saya bulan lalu normal nih, kok bulan ini, misalnya bulan lalu saya 28. Kok saya ya? Bulan lalu Mbak Tika 28. Nah, bulan ini Mbak Tika misalnya 27 gitu. Normal apa enggak gitu loh. Ya jangan mau 28 terus gitu. Itu nih ada, saya jadi nggak menjadikan seorang ya, pernah adalah satu artis bilang, saya haid setiap tanggal 5. Hah? Mungkin nggak setiap tanggal 5? Saya tanya Mbak Tika, haid setiap tanggal 5? Enggak sih, saya enggak setiap tanggal 5 Iya. sih. Kadang-kadang Nggak maju, mungkin. kadang-kadang mundur gitu ya. Betul sekali. Apakah itu normal? Normal. Nah, Jadi saya salut jempol banget kalau ada yang bilang, dok saya haid setiap tanggal 5. Wah, salut jempol. Berarti haid itu tahu banget sama tanggalan begitu ya. Dia bisa tahu 28 hari, bisa tahu 30 hari, bisa tahu 31 hari. Karena setiap bulan kan harinya kan beda-beda jumlahnya. Gitu. Jadi intinya adalah kita menggunakan aplikasi itu untuk membantu kita men-tracking. Membantu moms semua men-tracking, bukan saya, bukan kita. Membantu moms semua men-tracking untuk tahu bahwa haid saya normal apa enggak. Jika tidak normal, waduh, haid saya bulan ini 18 hari nih, something wrong, gitu ya. 1, boleh langsung diperiksakan, itu akan jauh lebih baik untuk melihat kondisinya seperti apa. Atau kedua, kita men-tracking 1-2 bulan ke depan. Apakah terjadi perubahan siklus apa enggak? Misalnya, stres, gaya hidup, itu sangat-sangat mempengaruhi. betul. Jadi coba tanya Mbak Tika, kalau begitu Mbak Tika stres, tentunya pasti perubahan siklusnya akan berubah, betul tidak? Betul banget dok. Antara Nah. dia tiba-tiba langsung mens gitu ya, atau nanti jadi dia pendek jadi delay gitu. Atau jadi panjang banget. Betul banget dok. Nah, betul banget. Kerasa banget itu. Oh pasti itu kerasa. Tidak hanya terjadi pada Mbak Tika saya, tapi terjadi pada semua orang sebenarnya. Gitu. That's why mungkin kalau kata orang-orang gitu ya, kalau lagi PMS moody gitu ya. Nah, itu juga pengaruh banget tuh. Jadi karena perubahan ketidakstabilan hormonal itu akan mempengaruhi semuanya, termasuk psikologis dari si wanitanya. Betul. Gitu. Satu hal yang saya mau bilang sama seluruh wanita yang terutama belum menikah begitu ya. Jika seandainya dokter objek atau siapapun bidang atau tenaga kesehatan bertanya kepada Anda semuanya, apakah sudah melakukan hubungan seksual, silakan dijawab sejujur-jujurnya. Kenapa? Itu berfungsi untuk membantu kita sebagai informasi sebenarnya, sebagai informasi tambahan yang digunakan untuk men-tracking, tidak hanya sebagai gangguan hormonal, apakah ada hamil atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan USG namanya transvaginal. Atau tidak ada seizin dari pasien ya, gitu. Walaupun dia udah belum nikah gitu. Karena kita tidak bisa melakukan USG transvaginal tanpa adanya persetujuan dari pasien. Betul sekali. Karena itu kan kesannya kita memasukkan alat ya. Gitu ya. Kita memasukkan alat dan tentunya ya tidak nyaman. Satu, tidak nyaman. Kedua, tentunya tidak etis begitu. Tidak etis sebenarnya. Tapi untuk keperluan tertentu tentu akan tetap dilakukan, tetap dilaksanakan. Gitu. Jadi teman-teman kalau visit ke dokter jangan lupa sejujur-jujurnya ya teman-teman, karena ya, nanti betul. itu juga akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter gitu ya. Dan kira-kira diagnosisnya tuh apa, kemungkinannya apa aja, betul karena sekali. itu sangat berpengaruh gitu ya. Yes. Dan kami sebagai dokter pun tidak akan menjudge, sama sekali bahwa kamu belum merit gitu. Itu ketakutan, itulah yang sering terjadi sebenarnya. Di Indonesia memang mungkin mental seperti itu masih kayak takutnya gitu ya, ketika datang ke dokter dengan kondisi yang seperti itu gitu ya, takutnya dijudge, diomongin, masa kamu masih belum menikah udah ini berhubungan gitu sih, ya. Gitu ya. Iya. Gitu. Sedangkan sebenarnya kalau seperti itu ya, kita tuh di fenomena gunung es sebenarnya. Jadi yang kita tahu sebenarnya sangat sedikit yang mengaku. Kalau di bawah tuh banyak sekali. Wah, besar sekali ya. Besar sekali. Betul. Gitu. Nah, apalagi zaman sekarang nih ada konsul-konsul online gitu ya, yang dalam arti tidak tatap muka begitu ya. Mereka akan lebih berani untuk bilang, kamu sudah hubungan? Sudah. Gitu, karena secara physically walaupun mereka belum menikah tapi mereka sudah pernah berhubungan gitu. Dan kita pun sebagai dokternya atau bidannya atau segala macam akan lebih mudah mendiagnosa
Betul. gitu. Jadi different diagnosisnya akan lebih panjang begitu. Lebih banyak analisisnya ya dok ya. Nah, betul sekali. Dok, jadi mungkin bisa kita bilang di sini kalau untuk apa yang dimaksud dengan gangguan hormonal adalah di mana kondisi hormon itu tidak seimbang ya dok, seperti yang tadi dokter sampaikan gitu ya. Entah betul sekali. Entah testosteronnya lebih tinggi gitu ya, atau hormon yang lainnya itu juga lebih tinggi gitu ya. Tapi Mbak Tika begini, akan jadi pertanyaan. Tadi kan Mbak Tika bilang kalau hormonnya nggak seimbang begitu ya. Loh, gimana saya tahu hormon saya seimbang? Itu dia dok, pertanyaannya. Mana kira-kira? Kalau menurut Mbak Tika gimana kira-kira? Kalau menurut saya ya dok ya, seperti yang tadi udah dokter Doni sampaikan juga. Gimana dikatakan kalau hormonnya seimbang? Ketika kalau yang saya rasakan ya dok ya, ketika saya merasa kulit saya terasa lebih supple gitu ya, terus pup saya lancar, terus saya juga mensnya teratur gitu ya, maksudnya keep on track ya. Saya kirimkan 2 piring cantik buat Mbak Tika ya. Udah dapat 2 nih ya. Dapat 2. Paling penting teman-teman adalah mensnya kembali seperti semula. That's it. Itu yang paling gampang. Ya, itu paling gampang adalah cara yang paling simple sebenarnya untuk teman-teman, untuk remaja semua, untuk ibu-ibu, untuk men-tracking apakah hormon saya baik atau enggak. Kembali seperti semula. Nah, tapi harus diperhatikan nih. Tapi 1, tidak menggunakan KB sama sekali. Kalau dia sedang menggunakan KB, otomatis itu tidak bisa terjadi, tidak bisa dikatakan karena ada pengaruh KB di situ. KB aja ada hormonal sama non hormonal gitu ya. Jadi kalau dia ada pengaruh KB, no, itu langsung dicoret sama sekali. Ya. Atau penggunaan obat-obatan yang bisa mempengaruhi hormonal. Kayak metformin gitu dok? Nah, metformin itu digunakan pada orang-orang PCOS untuk memperbaiki sel telurnya. Jadi kebalik nih. Jadi konsepnya jangan salah nih. Tadi saya ada baca tentang metformin, saya belum baca sekilas. Intinya adalah metformin pada orang-orang yang PCOS itu diberikan untuk mengurangi sel-sel telur yang kecil-kecil sehingga menjadi pecah semuanya sehingga menjadi lebih besar. Itu fungsinya metformin. Oke. Gitu. Saya sempat diresepin metformin tuh dok sama dokter kulit saya. Oh gitu. Iya. Karena mungkin ya beliau ngeliat dari secara treatment penggunaan produk-produknya udah bener gitu ya, makannya juga mungkin perlu diperhatikan dairy food gitu ya dok ya. Jadi akhirnya dikasih resepin metformin sih pada saat itu. Ya betul sekali. Nah jangan lupa tuh untuk orang-orang yang obesitas gitu ya. Ingat loh, pembentukan hormon kewanitaan testosteron progesteron itu berasal dari lemak. Jadi orang-orang yang lemaknya berlebihan, automatically tentu saja dia akan berlebihan juga. Gitu. Berlebihan juga berlebihan juga hormon wanitanya. Hormon wanita berlebihan tentu saja jadi tidak seimbang. Yang normalnya cuma segini hormonnya dirinya segini. Tentunya jadi ngaco gitu. Siklus saja juga ngaco. That's why pada orang-orang yang obesitas itu tentunya kita akan sedikit mengurangi dengan cara menurunkan sedikit berat badannya. Kalau berat badannya kurang, automatically dia akan menjadi lebih seimbang. Betul. Harapannya begitu pada orang-orang yang PCOS. Begitu. Iya. Nah, dok, tadi nih dok udah sempat disampaikan juga ya dok ya, salah satunya tadi ada gangguan testosteron gitu ya, PCOS. Nah, tapi untuk jenis-jenisnya gitu ya dok, gangguan hormonal yang biasa dialami oleh perempuan tuh apa aja sih dok? Yang umumnya gitu ya dok? Oke. Kalau gangguan hormonal banyak itu banyak sekali. Banyak banget ya dok? Iya banyak. Yang paling sering ditemui apa dok? Stres. Betul. Stres. Itu aja jawaban nomor 1. Kedua paling sering
obesitas. Dah. Oke. Jadi, sorry maaf nih, Mbak Tika pernah ada peningkatan atau penurunan berat badan yang secara signifikan begitu? Nggak pernah. Oh, nggak ada ya. Nah, Mm-mm. untuk teman-teman coba deh, ada yang sharing di sini kalau mau. Bagi teman-teman pasti ada yang mengalami penurunan berat badan atau peningkatan berat badan secara signifikan. Itu mempengaruhi hormonalnya luar biasa, mempengaruhi height-nya luar biasa. Nah, oleh karena itu, dokter-dokter gizi juga menyarankan apabila kita melakukan penurunan berat badan gitu ya, boleh ekstrim. Nggak boleh 1 bulan langsung naik turun 10 kilo gitu. Malah ngaco, kaget badannya. Loh, kok berat badannya turunnya luar biasa gitu. Jadi dia cuma cukup 0,5-1 kilo per minggu. Betul. Waktu itu sempat juga kita live sama nutrisionis ya dok ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu tuh lebih kayak ke cairannya gitu loh dok, yang Betul. terbuang gitu. Jadi tidak sehat juga sebenarnya kalau misalnya turun sebulan itu lebih dari kurang lebih 6 kiloan, lebih dari 6 kilo itu udah salah gitu katanya. Jadi artinya apa? Kalau misalnya kita perhatikan seperti ini, tidak boleh ekstrim. Kita perlakukan ke badan kita tuh tidak boleh ekstrim. Biarkan dia beradaptasi perlahan. Kalau dia terlalu ekstrim itu akan membuat malah ngaco gitu. Jadi kaget badan kita. Kok saya naiknya luar biasa atau turunnya luar biasa? Turunnya luar biasa. Ya memang cantik sih, langsing gitu ya. Nanti lihat, Mbak Tika ya udah kayak model gitu ya. Tapi badannya merasa bahwa, ya ini mah hormonnya ngaco nih, gitu loh. Nih, pesan saya cuma satu, ya perhatikanlah haid kamu sedini mungkin. Kenapa sedini mungkin? Karena semakin hormonalnya baik, itu akan mempengaruhi pada saat dia akan menikah nanti. Dengan harapan hormonal dijaga dari awal sebelum masih remaja, pada saat dia menikah hormonalnya sudah baik, otomatis dia lebih gampang untuk mempunyai keturunan. Betul, jadi harus memang sudah di-prepare jauh-jauh hari ya dok ya. Yes, benar banget. Jadi oleh karena itu sudah terbiasa gitu ya dari awal. Betul banget. Gitu. Nah, kalau untuk tadi kan ya dok udah kita ngebahas juga tuh ya pengaruhnya terhadap menstruasi, sel telur dan lain-lainnya, tentunya berarti ini juga berpengaruh terhadap kesuburan wanita gitu ya dok. Nah, lebih spesifiknya gitu ya dok, dampak ke kesuburan wanita itu case-nya seperti apa sih dok? Oke. Tadi ada mungkin yang bahas PCOS ya. Iya, kita bahas PCOS aja deh. Karena PCOS adalah salah satu paling common ya. Yes, betul. Paling common yang menyebabkan infertilitas gitu ya. Nah, kita bahas tentang PCOS. Kebetulan ini saya ada teman-teman tadi yang tulis ada metformin dan inlasin ya. Nah, iya betul. Zaman saya sekolah itu saya adalah salah satu penelitian dari inlasin. Wah, waktu yang tepat nih dok. Ya. Nah, jadi dulu waktu saya udah gak ada sertifikatnya sih ya. Nanti saya nggak dipercayaan lagi gitu kan. Jadi dulu penelitian inlasin itu ini saya ceritakan penelitian saya dulu ya. Jadi bukan penelitian saya sih sebenarnya, penelitian di seluruh Indonesia dari salah satu merek obat gitu ya, dia mengambil sampel dari Manado, Semarang, Makassar, Jakarta kalau nggak salah, atau Bandung atau berapa gitu. Nah kebetulan yang pegang di Manado itu saya. Mungkin itu pertandingan berlangsung selama 3-4 tahun. Jadi ada senior saya juga pegang, cuman akhirnya selesainya di saya. Gitu. Jadi endingnya itu di saya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita akan memantau tuh. Jadi saya ada ambil sampel sekitar 25 pasien atau 28 pasien gitu ya. Yang kita USG, kita tracking setiap bulannya. Bayangkan, jadi ada teman Mbak Tika yang datang ketemu saya setiap bulan hanya untuk men-tracking. Melihat apa kecil nggak, besar nggak itu indung telurnya. Dengan menggunakan obat-obatan tersebut. Nah, alhasil apa? Semua keluhannya akan sama. Dari 28 pasien itu semua keluhannya sama. 1, overweight. Kedua, pas kan ada timbul bulu-bulu halus, entah di kemaluan atau tadi kubis dan segala macam yang tidak ada di wanita biasa. Yang ketiga adalah amenorrhea atau haid yang ngaco. 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, 8 bulan sekali gitu. Nah, tahu nggak? Semuanya itu mereka sudah menikah.
Tapi tujuan mereka ikut penelitian itu bukan untuk memperbaiki hormonal, tapi untuk apa kira-kira? Untuk untuk apa ya dok? Untuk mengetahui kenapa haidnya nggak lancar? Enggak, bukan gitu ya? No, bukan itu. Karena mereka sudah lama menikah dan belum punya anak. Oke. Artinya apa? Mereka menyadari hal tersebut itu pada saat mereka sudah menikah. Tidakkah itu? Sebenarnya kita tidak ada kata terlambat ya. Cuma alangkah baiknya kalau kita lebih cepat mengetahui akan lebih baik, benar nggak? Betul. Nah itu maksud saya. Di situ poinnya. Bahwa jika kita memang sadar dari awal, why not kita diobatin dari awal-awal gitu. Tidak udah nikah udah 3-4 tahun, udah 5 tahun baru cari pertolongan begitu. Pada saat sudah hal kecil aja, mensnya tidak teratur, kita tracking 3 bulan. Tracking 3 bulan tidak baik, wah ada sesuatu nih, silakan diperiksakan. Gitu. Nah, yang saya mau kasih tahu adalah perlakuan untuk orang-orang yang PCOS untuk melihat sel indung telur itu tidak bisa dilakukan dengan USG lewat perut saja. Jadi harus transvaginal juga ya dok? Yes. Balik lagi ke peraturan nomor 1, mengakulah kalau kamu sudah mengakulah kawan-kawan demi kesehatannya. Benar banget. Jadi sebenarnya semuanya berkesinambungan begitu ya. Jadi artinya mengaku dulu, habis mengaku kemudian haidnya kita tracking tidak bisa, baru kita lakukan pemeriksaan. Seperti itu. Jadi itu seperti lingkaran setan sebenarnya. Betul. Dia terputar-putar di situ aja. Gitu. Karena seperti tadi ya dok ya, gunung es betul. Ya dok, kalau misalnya nggak dikasih tahu. Nah, tapi ada satu lagi nih, kadang-kadang begini nih, gangguan hormonal semuanya dijadikan jadi keranjang sampah, tuh semuanya disalahkan hormonal. Jadi saya tidak mau USG karena sebenarnya hormonal saya yang salah. Ternyata amit-amit dia ada polip, dia ada miom dan segala macam, gitu. Kalau kita masuk ke pendarahan, namanya kita pendarahan uterus abnormal atau PUA gitu ya, atau AUB, abnormal uterine bleeding. Itu dia bedakan dengan anatomi sama yang hormonal. Artinya apa? Kita mesti menceklis nih, anatomiknya ada kesalahan nggak? Hormonalnya ada kesalahan nggak? Gitu loh. Itulah pentingnya USG, untuk melihat ada kelainan anatomik atau enggak. Kalau tidak ada kelainan anatomik, kita masuk ke yang hormonal. Gitu loh. Jadi itulah pentingnya USG pada saat gangguan hormonal. Jadi USG tidak hanya ibu-ibu, remaja-remaja putri semuanya, kasih tahu mami-maminya, USG itu tidak diberikan pada untuk orang-orang yang sudah menikah saja. Atau orang-orang yang hamil saja begitu. Jadi kalau misalnya dirasa udah ada gangguan menstruasi gitu ya dok, yang paling umum bisa kita lihat sejak dini gitu ya, bisa dibilang kalau terasa mensnya tidak lancar atau bisa teman-teman track gitu ya dari aplikasi, teman-teman juga udah bisa langsung konsultasi ke dokter gitu ya. Kira-kira kenapa nih menstruasinya nggak lancar gitu ya, dicari tahu langsung penyebabnya untuk preparation masa depan. Ya, betul sekali. Nah, jadi artinya apa? Kalau ada gangguan gitu ya, loh kok ini saya itu udah ngaco gitu ya. Kan kita tracking nih, balik lagi pakai aplikasi tracking. 2 bulan ini ngaco nih, silakan diperiksakan. 1 bulan ngaco nih, boleh diperiksakan langsung, atau memang menunggu di bulan berikutnya. Gitu. Bulan berikutnya udah bisa benar sendiri apa enggak gitu ya dok? Ya, betul sekali. Sambil cari-cari nih kira-kira apakah dia lagi stres atau dia lagi apa segala macam lah, atau ada peningkatan berat badan gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Begitu kurang lebih. Saya paling berpengaruh tuh kalau misalnya stres sih dok. Jadi kadang tuh mungkin stres tuh nggak berasa, kita ngerasa stres gitu ya, tapi begitu udah mulai muncul jerawat gitu ya, kalau saya sih lebih kayak kulit saya jadi kayak kering gitu ya, kusam gitu ya. Betul. Terus ya udah akhirnya menstruasinya juga jadi kadang bisa lebih cepat, kadang lamban gitu ya dok ya, bisa kadang 2 bulan gitu ya baru mens gitu. Nah, betul. Apakah itu harus dibiarkan kira-kira? Tidak. Tentu tidak. Harusnya dicek up ya kawan-kawan. Betul sekali. Oke. Udah pintar nih ilmunya nih. Lama-lama nih Mbak bisa jadi asisten saya nih. Boleh dok. Boleh ya. Nah dok, kalau misalnya tadi kan ya
harus dicek di USG gitu ya. Terus juga Ya, tadi ya, ada USG transvaginal gitu ya. ya, Selain kedua pemeriksaan tersebut gitu ya dok, apakah ya. ada pemeriksaan lain, step-step pemeriksaan lainnya gitu dok untuk ngecek apakah kita ada gangguan hormon atau tidak gitu. Dan kalau misalnya ada gangguan hormon apa itu tuh gimana kita cari taunya gitu dok? Oke, oke. Pertama, saya tahu nih, saya ada gangguan mens nih, gitu ya. Saya ada gangguan mens, kemudian saya pergi periksa, gitu ya. Tentu saja dokter Objin akan pasti USG, itu adalah hal yang paling pertama. Ya, selain USG, jika memang tidak ditemukan sesuatu, itu sebenarnya boleh dilakukan dengan pemeriksaan darah sebenarnya. Oh, darah ya? Iya, kita melihat kadarnya. Estrogennya kadarnya berapa, prolaktin berapa, dan segala macam, bla bla, FSH berapa, dan segala macam. Banyak lah, indikatornya banyak. Nah, semua itu akan diperiksa untuk melihat ngacoknya sebelah mana nih. Oke. Gitu. Tapi jangan salah, bagi orang-orang yang sudah melakukan pemeriksaan hormonal, di sebelah kanannya kan ada seperti itu HB10 misalnya, dengan normalnya 12, gitu. Benar nggak? Iya. Nah, Betul. tapi kalau pada orang-orang yang cek hormonal, itu akan lebih panjang tuh nilai rujukan normalnya. Nah, kenapa? Karena setiap fase menstruasi itu berbeda-beda. Misalnya, Mbak Tika lagi periksa estrogen pada saat dia lagi haid. Tentu akan lebih rendah dibandingkan pada saat dia nanti lagi pada saat masa subur. Jadi, jangan lupa diberitahukan, ini hari keberapa diperiksanya. Gitu ya. Oke. Iya. Jadi, nah dok, itu ya, waktu lebih baik waktunya kapan yang tepat tuh dok? Kalau gitu? Semuanya boleh. Oh, semuanya boleh ya, beda-beda. asal diinfokan Kan beda-beda. apa? Oh, ya, betul sekali. Nih ya, bentar nih. Saya kasih gambaran sedikit. Saya searching dulu. Tadi ya, menstrual cycle. Sebentar, gak lama. Nggak apa-apa dok. Teman-teman jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan, ditaruhnya di box pertanyaan ya. Tuh, ada yang naik turun nggak? Oh iya, ada. Nah, naik turun itu sebenarnya hormonal. Oke. Jadi that's why kenapa kalau dia naik nih, lihat ini dari mens, kemudian dia dari mens, kemudian dia tiba-tiba naik terus turun gitu. Ini hormonalnya ini. Nah, dia itu artinya apa? Harus diinfokan nih. Kapan sih ini hari keberapa gitu loh. Jadi kita bisa tracking, oh kira-kira ini lagi merokok lagi menstruasi, ini lagi masa subur gitu loh. Karena hormonalnya kan berbeda-beda. Begitu kira-kira. Apakah menstruasinya udah menuju hari-hari akhir gitu ya? Betul sekali. Nah, berarti tadi gitu ya dok, pemeriksaannya itu ada USG gitu ya, terus juga ada pemeriksaan darah juga yang pastinya hasilnya lebih lengkap daripada pemeriksaan darah seperti biasa gitu ya, karena memang yang mau dicek tuh lebih kompleks gitu ya teman-teman. Ya, betul. Lebih kompleks dan lebih ribet begitu ya. Betul, karena tadi kan ya dok mau dicari tahu nih apakah tadi hormonnya ini tadi kan berpengaruh juga tuh ya dok dari menstruasi hari keberapa gitu ya, apakah dia sedang masa subur atau enggak segala macam gitu ya, banyak pengaruh. Betul sekali. Nah, dok boleh nggak nih dok dikasih saran gitu ya dok buat teman-teman yang untuk beberapa penyakit yang gangguan hormonal tertentu gitu ya dok, seperti PCOS ini, apakah terapi dan pengobatan yang diperlukan gitu dok pada umumnya? Oke. Satu paling penting kalau di obesitas adalah penurunan berat badan. Oke, itu ya teman-teman, jangan lupa nurunin berat badan. Iya. Penting. Yang penting masuk ke dalam fase idealnya dia. Itu yang paling penting. Ya, kedua tentu makanan paling baik. Jadi makanlah makanan yang baik begitu ya, dalam arti buah, sayur dan segala macam itu akan mempengaruhi sekali dengan hormonalnya. Makanan yang tidak seimbang itu akan membuat hormonal menjadi tidak seimbang. Begitu. Urusan belakang lama nanti PCOS dan segala macam, tapi selalu back to rule number one, balikkan dia ke hormonal sebelumnya. Nah, yang saya mau bilang adalah jangan kaget buat ibu-ibu yang punya anak, kemudian anaknya dibawa ke objek dan diberikan pil KB. Waduh, anak saya kan belum married dok, kok dikasih pil KB? Dikasih pil KB? Yes,
Sedangkan pil KB di sini berfungsi untuk menyeimbangkan hormonalnya si anaknya, Oke. bukan untuk kontrasepsi. Mhm. Gitu. Jadi harus di mindsetnya diluruskan gitu maksud saya. Mhm. Bahwa fungsinya di sini adalah untuk memberikan pil hormonal itu diberikan untuk memperbaiki siklus hormonal dia untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Mhm. Begitu. Jadi jangan panik ya ibu-ibu kalau misalnya anaknya dikasih pil KB, aduh kenapa nih gitu kan? Iya, betul sekali. Nggak gitu ya konsepnya ibu-ibu, jadi untuk menstabilkan konsepnya, hormonnya ibu-ibu. gitu. Jangan Iya, shock betul. gitu. Jangan shocket ya. Betul, jangan shock yang pertama. Nah dok, kan sahabat Our Tiny Hope ini banyak yang mengalami keguguran gitu ya dok ya. Iya. Ada tips nggak dok agar kedepannya gitu ya untuk bisa meningkatkan keberhasilan promil gitu ya dok, walaupun ada gangguan hormonal, dan mencegah keguguran berulang ini tuh seperti apa gitu ya. Selain tadi juga kan memang juga kita kembali harus menyeimbangkan hormonnya gitu ya dengan makan sehat, terus juga prescription dari dokter itu juga akan membantu gitu ya. Nah ada kiat-kiat khusus apa lagi nih dok untuk teman-teman sekalian? Kiat khusus pertama saya adalah nomor 1, selalu kembali ke fisiologisnya dia. Selalu kembali ke normalnya dia. Saya nggak normal dok, oke balikin dulu ke normal. Back to normal dulu ya teman-teman. Yes. Sama bisa tahu nih penyebab normalnya apa? Stres kah? Atau makanannya yang tidak baik? Atau obesitas? Begitu. Kedua, jangan malu untuk memeriksakan diri. Betul. Terutama untuk orang-orang yang belum menikah, silakan memeriksakan diri. Itu it's okay. Jangan pernah takut, tidak ada masalah. Karena kalau kamu tidak memeriksakan diri, kamu tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh kamu. Seringkali wanita tuh takut. Dok, saya takut banget di USG karena takut ada kista, takut ada miom gitu. Karena kalau begitu wanita takut ada kista, kesannya kayak disambar geledek begitu ya. Kalau ada kista begitu. Nah, sedangkan apakah tidak lebih cepat tahu lebih baik sebenarnya? Sehingga dia tidak semakin membesar, kemudian pada saat dia sangat besar baru dioperasi dan segala macam. Mungkin kecil, mungkin bisa diberikan obat-obatan dulu atau segala macam kan bisa. Betul. Gitu. Jadi know yourself better. Gitu. Jangan takut ya dok ya, karena memang setuju banget tuh dok, masih banyak gitu ya dok yang wanita di sana yang takut memeriksakan diri gitu ya, karena takutnya banyak banget. Karena takutnya pas diperiksa, aduh gue kenapa-napa gitu ya. Takut mendapatkan sesuatu yang buruk sebenarnya seperti itu sih. Betul. Gitu. Mungkin nggak penyakit terkait kehamilan aja gitu ya. Contohnya kemarin nih mama saya tuh ya waktu zaman COVID gitu ya dok, kan pilek nih beliau lama gitu ya. Ayo ke rumah sakit periksa gitu ya. Aduh nggak mau nanti tahu-tahu COVID lagi lah ya. Iya dong, kalau misalnya COVID biar dikasih obat dong gitu dong ya. Iya. Cuman betul. Stigma yang tadi kalau ke dokter itu, aduh takutnya ada penyakit yang serius gitu ya. Berarti ada stigma di COVID kan, ada stigma dikistakan begitu ya. Iya. Betul. Dikistakan. Jadi yang gak ada kista dikistakan ini nggak mungkin. Kalau dokternya bilang gak ada kista, ini pasti gak ada kista gitu. Padahal dengan datang lebih cepat gitu ya, kita bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat juga gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut ya. Iya. Nah dok, kita masuk ke sesi tanya jawab nih ya dok. Tadi saya udah lihat beberapa pertanyaan. Tadi ada juga yang terkait metformin ada gitu berapa? Ya. 580 juta pertanyaan. Wah, 100.000 sekian nih dok pertanyaannya. Gitu ya? Ya. Nih, tadi ada terkait metformin juga dok. Metformin dan inclasin itu obat apa sebenarnya ya dok? Apakah obat hormon juga? Nah, tadi ini udah di spoil sama dokter Doni ya teman-teman. Jadi itu memang untuk membantu tadi memperbaiki sel-sel telurnya gitu ya dok ya. Iya, bisa betul sekali. Buat memperbaiki hormonal teman-teman gitu. Nah, jangan salah loh. Itu adalah obat gula sebenarnya. Iya, obat orang gula. Diabetes. Betul. Jadi jangan kaget pada saat orang dengan PCOS dia terjadi resistensi insulin yang tinggi. Itulah kita fungsinya memberikan metformin. Ini nggak usah kaget, bukan berarti kamu kena gula, bukan. Iya.
Tapi pada orang-orang PCOS jadi resistensi yang tinggi, kita turunkan dengan obat gula. Begitu. Betul. Nah, ada pertanyaan nih dok. Pagi dok, apa kabar dok? Mau tanya, saya waktu sebelum menikah sering sakit haid. Sekarang pasca melahirkan sesar, KB yang aman untuk saya apa ya dok? Oke, jadi kalau soal KB pada saat nyeri haid, kemungkinan kan ada dysmenorrhea atau endometriosis begitu ya. Nah, kalau misalnya KB, jenis KB-nya apa, itu sebenarnya silakan. Pilihan KB itu dibalikan ke ibu, bukan karena untuk nyeri haidnya, tapi berapa panjang kita butuh untuk KB tersebut gitu. Apakah dia menyusui atau tidak? Ya? Kemudian apakah dia ada kelainan apa enggak? Misalnya dia ada hipertensi, diabetes itu tidak boleh hormonal kayak gitu. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi ibunya. Oleh karena itu pilihan KB banyak sekali, mulai suntik, susuk, hormon, kemudian IUD, kondom, hitung tanggal dan segala macam. Nah itu disesuaikan dengan kebutuhan ibunya. Nah baru ibunya akan dikasih choice nih. Misalnya ada 10, yang ini begini, positif negatifnya begini, ini positif negatifnya begini. Silakan dipilih. Gitu. Jadi bukan untuk melihat untuk nyeri haidnya, itu juga mempengaruhi salah satunya. Tapi untuk melihat yang tadi saya bilang, berapa jaraknya, kemudian nanti obesitas atau enggak, kemudian hipertensi atau enggak, itu yang lebih mempengaruhi. Begitu. Oleh karena itu sebaiknya dikonsultasikan langsung untuk KB. Atau bisa nih langsung datang ke tempat Dokter Doni ya? Boleh, atau mungkin kita bisa bikin sesi khusus nih buat KB nih kayaknya nih. Karena KB ini masih satu sesi khusus topik soalnya. Baru lagi nih buat next. Topik baru, aduh, banyak PR saya. Sabar ya Dokter Doni. Santai. Nah, dok, ada pertanyaan nih dari Aninda Ayu Lestari. Dok, bagaimana cara menstabilkan hormon setelah keguguran? Nah, tadi udah sempat juga nih disinggung sama Dokter Doni. Silakan dok. Oke, sebenarnya kalau untuk menstabilkan hormon itu sebenarnya tidak ada secara khusus. Karena kalau kestabilan hormon itu dia akan normally akan kembali seperti semula. Itu normalnya. Jadi seharusnya dia akan kembali seperti semula. Itu yang penting. Jadi kalau dia tidak kembali seperti semula, berarti something wrong. Nah, itu sebaiknya di USG untuk melihat nih, untuk melihat apakah memang ada gangguan hormonal atau tidak. Begitu. Itu yang begitu ya Mbak Anindya Ayu Lestari, jangan lupa diperiksakan kembali dulu di USG dulu lagi ya, apakah ada gangguan hormonal atau tidak gitu, dan nanti akan sekali dari Obgynnya yang merekomendasikan treatment apa yang baik buat Mbak Anindya. Dan pasca keguguran itu 40 hari seharusnya dia akan kembali seperti semula. Kalau tidak ada 40 hari ya dok ya, seperti masa nifas ya kurang lebih ya dok. Yes, karena dia tetap hamil. Oh ya benar. Jadi tetap ada masa nifasnya. Benar. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, butuh berapa lama dari Mbak Anissa CR? Butuh berapa lama dok untuk menstabilkan hormon agar haid teratur dan berhasil hamil pasca 7 bulan stres? Kalau 7 bulan stres sebenarnya sih intinya adalah di tracking dulu Mbak ya. Mbak Anissa di tracking dulu nih, haidnya udah normal apa enggak nih, gitu. Kalau masih belum normal diperiksakan. Betul. Gitu loh. Karena kalau tidak diperiksakan kita kan nggak tahu nih apakah itu benar karena hormonal atau karena hal lain. Kan nggak tahu ya kalau nggak diperiksain ya. Benar. Pasca 7 bulan stres lama juga ya. Mungkin Mbak biar nggak stres liburan dulu kali ya dok ya. Benar. Sambil liburan gitu ya, sambil mencari dokter Obgyn gitu ya. IG live-nya Our Tiny Hope, jadi biar nggak stres. Supaya ibu tahu bahwa ibu tidak sendiri. Betul. Wah, cakep banget nih dokter Doni. Ya Mbak Anissa jangan lupa nanti diperiksakan kembali ya. Yes. Sebentar. Saya PCOS dan riwayat abortus 1 kali karena BO. Bagaimana cara alami untuk mematangkan sel telur secara alami? Oke, sebenarnya kalau mau dilihat BO itu bukan sesuatu BO itu blended ovum. Mungkin saya udah pernah bahas blended ovum itu yang kosong nggak ada janinnya. BO itu paling sering terjadi karena gangguan genetik sebenarnya.
Artinya apa? Genetically harus diperbaiki. Oke. Gitu. Genetik. Dan mematangkan secara sempurna itu kalau untuk orang PCOS salah satunya dengan pemberian metformin sebenarnya. Dengan pemberian metformin tentunya dia akan membantu agar sel telurnya pecah dan memberikan matangnya sempurna. Begitu. Kalau dengan obat-obatan, tanpa obat-obatan bisa nggak? Bisa sebenarnya. Misalnya penurunan berat badan tadi, kemudian mengkonsumsi makanan sayur buah dan segala macam itu bisa membantu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dibantu, alangkah baiknya kalau kita menggunakan obat-obatan. Gitu. Maksudnya jangan dibiarin yang alami-alami terus ternyata tidak ada efek. Gitu maksud saya. Betul. Kalau memang masa kita betul, kalau memang secara fisik butuh bantuan obat-obatan gitu ya dok, kenapa enggak gitu ya? Yes, kalau naik tangga, masa mau stuck di situ-situ aja? Kita kan mau naik ke lantai 2, lantai 3. Jadi kita butuh ya penanganan lebih sebenarnya. Begitu. Jadi jangan malu, silakan. Ini pertanyaannya agak bingung nih saya. Dok, saya lepas KB suntik yang sebulan sekali 3 bulan yang lalu. Saya belum haid. Tes IH masih samar. Saya KB udah HCG kayak gitu. Tes kehamilan kayaknya maksudnya dia. Iya nih. Sebentar. Terputus pertanyaannya. Saya KB suntik itu selama 9 bulan. Sekarang saya mau promil. Lepas 3 bulan belum head, tes LH samar. Oh, LH. LH test itu maksudnya ini ovulation test. Oke. Ovulation test. Jadi kadang ada tes ovulasi untuk melihat apakah dia mana suburnya sama atau tidak. Begitu. Satu, si Mbak tadi balikan dulu kembali Mbak Maria Anggraini. Mbak Maria, kalau dia belum haid juga, silakan diperiksakan dulu. Ya, diperiksakan dulu untuk melihat apakah itu pengaruh KB atau bukan. Gitu. Kalau memang pengaruh KB dan dia belum haid, ya silakan kita periksa. Kadang-kadang kita bisa berikan obat untuk merangsang haidnya. Jadi gitu. Lebih ke obat perangsang haidnya nanti ya dok, mungkin yang direkomendasikan. Iya, betul sekali. Setelah konsultasi dengan Opjin kembali. Iya, betul. Dok, kalau KB implan ngaruh ke hormon nggak ya? Bisa tidak pakai IUD dengan riwayat inkompetensi cervix? Boleh, silakan. Mbak Aini Septi. Boleh ya Mbak Aini? Boleh, karena KB suntik 3 bulan itu bagaimana? Susuk ya tadi ya, implannya. Implan kan hormonal sebenarnya Mbak. Tapi hormonal yang versi yang lebih panjang, bisa 2 tahun sampai 3 tahun, begitu. Oh, menarik. Implan itu ya sini loh, Mbak. Tahu nggak, Mbak Tika? Iya. Dipasangnya di sini, gitu. Oh gitu, baru tahu aku itu. Menarik. Aku akan search lebih jauh tentang itu nanti. Jadi kalau begitu kita butuh satu sesi lagi buat KB ya. Iya. Soalnya kayak baru tuh aku dengar KB implan gitu ya. Oke. Dok, ini pertanyaannya. Dok, aku kan PCOS berhasil hamil 6 minggu tapi sering nggak kelihatan lagi nih, bentar. Kram perut. Tapi sering kram perut dan kencang. Perutnya apakah normal dok? Karena yang PCOS hamil katanya rentan keguguran. Oke, pertama, kram perut sangat normal wajar terjadi pada ibu hamil, ya karena kandungannya semakin membesar makanya terjadi kram perut. Yang tidak boleh terjadi kalau dia sampai keluar darah. Begitu, itu patokannya. Kalau dia sampai flat, waduh, cepat-cepat periksa nih bagusnya. Begitu. Jangan lupa ya Mbak Riana, tandanya salah satunya adalah flek, segera diperiksakan jika memang sudah ada. Betul. Gitu. Iya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ini saya ambil dari kolom komentar. Dok, apakah hormon dari Mbak Ambrina Mesrur? Sebentar, saya lihat. Iya, boleh, silakan. Apakah ada hormon tertentu yang apabila kita kurang hormon tersebut bisa mempersulit kehamilan atau menyebabkan keguguran? Dan bagaimana cara meningkatkannya, dok? Ada spesifik hormon kah, dok? Kayak sekarang gitu, ihan. Halo, dok. Sebenarnya kalau dia katakan spesifik hormon, tidak ada ya. Maksudnya artinya kan terjadi menstruasi pun terjadi karena hormon yang
istilahnya banyak gitu, nggak cuma satu A, Mhm. B, C, D, E, F, G gitu, FSH, LH, estrogen, progesteron gitu. Kalau salah satunya tidak seimbang ya dia akan mengikuti yang lainnya. Oke. Begitu. Jadi semua tidak hanya melihat satu patokan tapi semuanya harus dilihat. Benar. Jadi once jadi apapun itu hormonnya gitu ya, itu bisa aja berpengaruh ke kehamilan Yang gitu ya lainnya. teman-teman. Iya, betul. Karena memang saling berpengaruh. Oke. Sebentar, pertanyaan selanjutnya. Nih terkait makanan nih dok. Kalau misalkan tempe, tahu, sama produk kedelai, benar nggak sih dok bikin estrogen naik? Betul. Tapi Betul ya. Tapi tidak segitunya. Gini loh, kita kan makan tahu nggak mungkin makan tahu satu dirijen gitu kalau makan tahu kan. Kalau makan tahu sendiri iya betul lu bisa. Tapi kalau misalnya harapannya dengan isoflavon itu kan yang mengandung kedelai. Isoflavon itu membantu meningkatkan kadar estrogen. Gitu. Tapi ya nggak mungkin kan kamu makan tahu sampai segentong gitu kan. Betul. Jadi ya secukupnya aja. Secukupnya ya, kayak buat lauk doang teman-teman gitu ya. Paling lauk sepotong 2 potong kan. Iya. Nah, dok saya setelah keguguran kenapa siklus haidnya menjadi berantakan dok? Berantakan seperti apa mbak? Nah, Selalu balikan jadi ke peraturan nomor 1. Betul. Jadi kita harus men-track ya. Men-track dengan mendownload aplikasi. Nah, kasih piring bukan lagi iklan buat ya, Mbak teman-teman. Tika. Betul. Kasih lagi piring buat Mbak Tika. Piring ketiga. Betul. Saya udah bilang nanti lama-lama selusin nih dok. Lama-lama sih Mbak Tika aja yang ini Aduh. asisten. Udah bisa, udah pintar dia. Pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah penggunaan pil KB untuk mengatur hormonal after penggunaan obat hormon guna melancarkan haid itu benar dianjurkan dok? Efek sampingnya apa? Pasca keguguran ya? Iya. Oke, sebenarnya kalau saya pribadi pasca keguguran ya, bagusnya biarkan badan kamu sendiri yang kembali normalin haidnya. Kalau memang tidak bisa baru dibantu dengan obat-obatan. Begitu. Memang betul pasca keguguran pada beberapa orang memang dia hormonnya agak tidak stabil begitu ya. Nggak stabil ya. Tapi harusnya normally badan kita akan meng-washing sendiri gitu ya, memperbaiki dengan sendirinya gitu untuk hormonalnya sehingga haidnya akan kembali seperti semula pasca keguguran. Begitu. Jadi Mbak Naza benar ya, tapi kalau misalnya dirasa itu memang dibutuhkan gitu ya. Kalau ya, dokter merekomendasikan berarti tandanya itu memang dibutuhkan gitu ya. Boleh, betul. Kalau enggak ya jangan. Iya, kalau enggak ya jangan ya Mbak. Oh iya, terutama kalau untuk obat-obatan ya atau pil KB atau apapun itu, please banget jangan pernah digunakan sendiri. Kenapa? Iya. Karena itu efeknya panjang. Takutnya malah tambah ngaco. Kalau haidnya tambah ngaco, tambah susah buat dibenerinnya. Begitu. Panjang ya efeknya ya. Banget. Agak TBL nih dok, kalau anak sekarang bilangnya TBL takut banget loh ya kan. Iya. Kamu nanya. Update banget nih dok. Iya dong. Dok, tolong tanya, anak saya usia 31 tahun, ada miom, anak baru 1, tapi haidnya nggak teratur, kadang haid, kadang enggak, dan darah yang keluar juga sedikit. Nah, gitu. Kalau sampai ada gangguan seperti itu, sebaiknya segera diperiksakan. Diperiksakan dalam arti gini, apakah miomnya memang harus diangkat atau tidak? Itu pertama. Atau yang kedua, misalnya memang ada gangguan lain, misalnya jangan-jangan ibunya mbaknya ada obesitas dan segala macam. Itu juga bisa mempengaruhi. Nah, jadi dicari tahu kira-kira yang mana sih yang menyebabkan dia ngaco. Gitu. Dan baru diperbaiki hormonnya seperti ini. Gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Mbak Mega Juanita. Kalau pengecekan darah gitu bilangnya apa ya dok ke lab? Apakah direkomendasikan dulu oleh obginnya atau kita bisa langsung itu jawabannya. datang? Oh gitu. Oke. Itu aja jawabannya. Jadi karena memang kita rekomendasi dokter dulu ya dok. Iya, tuh mbaknya datang, saya mau cek FSH LH gitu kan. Si mbaknya bingung, kok mau cek itu buat apa gitu. Iya benar.
Jadi datang dulu ya Mbak ke Opjinnya buat minta recommendation letter, sama halnya kayak Karena kita mau apa tuh dok kalau foto kok lupa Longsen. Iya Longsen. Kalau mau Longsen kan itu juga harus ada rekomendasi dokter ya, surat rekomendasi dokter. Sama. Itu Mehong. Iya, Mehong ya dok ya. Oh my god. Ceknya Mehong. Jadi daripada salah. Jadi rekomendasi aja. Iya betul. Langsung minta rekomendasi dokter. Yes, benar. Terus pertanyaan selanjutnya, sebentar. Ini tadi udah. Oh, apa saja? Ini sebenarnya udah termaksud jawaban yang tadi juga ya. Apa saja cek yang perlu dilakukan di lab untuk mendeteksi apakah kita ada gangguan hormonal atau tidak? Oke. Jadi kalau lab kan tadi banyak sekali saya udah bahas ya, FSH, dan segala macam gitu. Ya, tapi itu direkomendasikan oleh dokter obstetrik. Betul. Nah, selanjutnya dok, kita ambil dari kolom tanya jawab lagi. Boleh. Oh, sebenarnya udah lewat ya waktunya, tapi nggak apa-apa ya dok, kita sedikit lagi. Jadi masih ada 580 juta pertanyaan. Iya, masih ada 500 lagi nih. Dok, setelah pasca kuretase boleh hamil lagi, jaraknya berapa bulan nih dok? Berapa bulan kira-kira Mbak Tika? Kalau Mbak Tika ingat-ingat, saya dulu udah pernah bahas pasti. Kalau saya ingat-ingat itu kan itu harus dibersihkan dulu ya dok, dikeringkan. Betul. Itu jaraknya kira-kira berapa lama? Itu 2 bulan nggak sih dok? Kalau nggak salah. 3 sampai 6 bulan ya, salah kecepatan saya. Jadi gagal piringnya kali ini. Enggak, piringnya saya kasih 1/4 doang. 1/4 doang ya. Iya, jadi 2/4 gitu. Benar. Nanti nyicil ya dok, 1/4 biar jadi 1. Nyicil. Iya, betul. 3 sampai 6 bulan ya Mbak Firda. Gitu. Nah, waduh, nih pertanyaannya malah nambah lagi nih teman-teman. Sabar ya, kita waktunya tinggal sedikit. Jadi aku pilih beberapa lagi aja. Sebentar. Dok, hamil pertama saya preeklamsia. Preeklamsia. Hamil selanjutnya kemungkinan preeklamsi lagi nggak ya? Iya. Oleh karena itu harus dijaga ya. Dijaga ya Mbak Retia. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Nia, salon Jogja. Mbak Nia buka salon nih di Jogja. Oke, Mbak Nia, saya cek lab hasilnya hiperagregasi. Langkah apa saja buat hamil, dok? Panjang nih. Panjang ini. Panjang ya Mbak Nia. Kilas dok mungkin. Iya, sekilas ikutin saran objeknya aja. Kalau misalnya memang disuruh suntik obat-obatan untuk hiperagregasi, silakan dilakukan. Karena itu baik sekali untuk promilnya sih. Itu bagus banget soalnya. Gitu. Oke, dok, apakah bisa minum pil KB biar lancar head pasca lepas KB suntik belum haid? Suntik belum haid. Suntik belum haid. Dok, apakah bisa minum pil KB biar lancar head pasca lepas KB suntik belum haid? Biasanya kita sih memberikan jarak sekitar 3 sampai 6 bulan ya. Jadi kita berikan jarak 3 sampai 6 bulan pasca lepas KB supaya haidnya bukan seperti semula. Kalau memang tidak, sebaiknya diperiksakan. Begitu. Oke. Ini sebentar nih, ada pertanyaan yang lewat Pak Darmawan Laris, tapi saya nggak nemu pertanyaannya nih. Kata dia pertanyaan saya dijawab dong. Saya nggak nemu nih pertanyaannya. Ya mana tuh? Maaf ya. Nih, selanjutnya dok ada dari Marta Ristan. Dok, saya pakai KB pil laktasi. Tapi sampai 2 bulan head nggak berhenti. Aman nggak ini dok? Waduh, 2 bulan. Itu perlu diperiksa lagi tuh ke obgynnya nih. Selesai pertanyaan saya. Dapat 3/4. Waduh. Tadi dokter Doni udah bilang ya, kalau misalnya tadi headnya lama banget gitu ya, itu harus segera diperiksakan juga ya Mbak. Betul. Dok, apa efek samping pemberian pil KB untuk melancarkan head setelah diberikan obat hormon? Gimana? Pil KB itu obat hormon, Mbak. Makanya nih, apa efek sampingnya gitu dok?
Oh ya, apa efek Oke, sampingnya pemberian pil ya KB oke. untuk melancarkan Kita hasrat? efek samping pil KB aja ya. Pada beberapa orang Heeh. memang ada yang mual muntah gitu ya, ada beberapa mual muntah, ada yang pusing, kemudian ada juga beberapa yang penekanan berat badan, ada juga mengakui seperti itu. Tapi ada beberapa orang malah kulitnya jadi halus pas pemberian pil KB jadi malah jadi bagus. Oke. Gitu. Jadi memang beda-beda sih, tidak bisa disamakan pada setiap orang ya. Siap. Gitu. Pertanyaan terakhir nih dok, ini sebenarnya agak tidak related gitu ya dengan topik kita saat ini, tapi nggak apa-apa kita kasih kesempatan buat Mas Aris Darmawan gitu ya, karena dia minta dijawab nih pertanyaannya. Mencari-cari ya dari tadi ya. Iya, dok mau tanya, kalau usia hamil udah 8 bulan, cuman posisi bayi masih sungsang, apakah masih bisa lahiran normal? Tidak ya dok? Bukan masih bisa lahir normal, tapi masih bisa untuk berubah posisi menjadi kepala. Betul. Sering nungging ya, jadi kepala di bawah, kaki di atas seperti mau sholat begitu. 3 kali sehari, 10-15 menit setiap kali melakukan. 10-15 menit setiap melakukan. Maaf, 2-3 menit. 2-3 menit. Totalnya kan 10 menit. 10-15 menit. 10 menit kram saya gitu ya. 3 menit istirahat, 2-3 menit istirahat. Maksudnya totalnya 10 menit setiap kali. Oke. Sering-sering melakukan posisi itu ya, agar mungkin posisi bayinya kembali palanya itu di rahim bawah gitu ya, Mas Darmawan. Ya, betul sekali. Masalah normal atau tidaknya itu nanti akan ada di hari H gitu ya dok ya, bisa jadi ada kondisi tertentu yang harus dilakukan gitu ya, jadi sesar gitu mungkin bisa juga. Betul. Oke. Mungkin itu aja dok pertanyaan kita hari ini. Terima kasih. Masih ada nih dok. Masih ada 560 juta satu lagi ya? Boleh nggak nih dok? Oh, satu lagi ya. Satu lagi boleh nggak nih dok? Saya kasih kesempatan satu lagi nih dok. Bagaimana menjaga hormonal yang baik agar tidak terjadi gangguan mungkin makro dan mikro, serta obat-obatan hormon atau KB bisa potensi terjadinya breast cancer kah dok? Apakah obat-obatan hormon atau KB bisa potensi terjadi breast cancer? Ya, betul. Kalau itu memang betul, ya. Pada pemberian hormon, ini kita bicara HRT atau hormon replacement terapi, terutama pada ibu-ibu yang sudah menopause gitu dan udah mau tetap cantik begitu ya. Jadi disuntiklah hormon untuk estrogen dari luar begitu. Kalau dari luar tentunya bagusnya itu di mamografi dulu. Dilihat apakah ada kelainan di payudara atau enggak, baru dilakukan HRT itu. Begitu. Iya. Jadi harus cek dulu tuh ya dok ya, apakah ada kelainan apa enggak gitu ya, baru bisa dilakukan tindakan. Iya, betul sekali. Oke teman-teman, sampai di sini gitu ya pertanyaan-pertanyaannya untuk hari ini. Sebenarnya masih ada gitu ya, tapi masih ada 50 juta ya. Masih ada, cuman mungkin nanti kita bahas di sesi live Instagram selanjutnya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin Instagramnya Our Tiny Hope gitu ya. Saya terima kasih sudah diundang nih. Dok, saya terima kasih sekali ya dok. Semoga kami jelas gitu lah yang saya omongin, jelas ya. Gitu, walaupun masih ada beribu-ribu juta pertanyaan, tapi yang penting jelas. Iya. Semoga teman-teman juga cukup jelas ya dengan materi hari ini. Tadi ingat apa aja yang terutama, kembalikan dulu hormonnya agar stabil gitu ya. Gimana caranya? Salah satunya adalah tadi jaga kesehatan gitu ya. Terus juga makan makanannya dijaga, dan memang kalau misalnya butuh bantuan obat-obatan gitu ya, pastikan obat-obatannya yang memang sudah direkomendasikan oleh dokter. Jadi jangan malu atau jangan takut untuk pergi ke Opjin gitu ya, untuk periksa nih sebenarnya ada kelainan apa sih gitu ya. Karena teman-teman kalau mau periksa juga kan harus dapat rekomendasi dari dokter gitu ya, kayak cek darah segala macam biar pemeriksaannya tuh juga tepat gitu. Setelah pemeriksaannya tepat, pasti diberikan juga solusi yang tepat gitu oleh dokter. Oke, terima kasih semuanya udah mengikuti live kali ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Wah, Dokter Doni udah live nih. Terima kasih banyak saya ucapkan juga ke Dokter Doni. Semoga Dokter Doni melihat putaran ulang live Instagramnya ya. Jadi
Jangan bosan-bosan teman-teman, dan teman-teman juga nggak sendirian. Jika teman-teman mengalami keguguran gitu ya, atau kehilangan baby gitu ya, teman-teman bisa bergabung bersama Our Tiny Hop, karena di Our Tiny Hop kita juga akan berbagi support gitu ya, baik secara mental gitu ya, dan yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk memperjuangkan Rainbow Baby kembali, atau bisa dibilang garis 2 gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu, selamat menjalankan hari Minggu yang cerah ini, dan selamat kembali beraktivitas. Bye-bye, Assalamualaikum.